Ya, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Saya mahasiswa atas nama Raya Mandito Libertiano Ratu dengan NIM 18237156004 asal kelas 6B Program Studi Perencanaan Jalan dan Jembatan. Akan sedikit mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisa arus lalu lintas Bundaran Patung Tirosa. Lokasi dan waktu pengukuran. Untuk lokasinya tersendiri yaitu Bundaran Patung Tirosa, Jalan Bundaran PU nomor 1, Kelurahan TDM, Kota Kupang. Hari tanggal 22 Juni 2021. Waktu pengukuran pukul 14.00 sampai dengan selesai. Ya, ini adalah sedikit gambaran tentang lokasi pengukuran kami. Ya, dan ini adalah data awal pengukuran kami yang didapatkan dari pengukuran langsung di lapangan. Ya, dari data ini terdapat 4 jenis kendaraan, yaitu MC atau sepeda motor, LV atau kendaraan ringan, HV atau kendaraan berat, dan UM atau kendaraan tak bermotor. Ya, dari setiap pendekatan yang kami ukur terdapat 4 bagian, yaitu belok kiri, belok kanan, lurus, dan putar balik. Ya, inilah sedikit sketsa dari lokasi kami, lokasi pengukuran kami. Untuk hitungan arus lalu lintas tersendiri, ya, kita akan mengambil contoh dari bagian A. Untuk kendaraan ringan atau LV, setiap jumlah kendaraan untuk mendapatkan SMP per jam dikalikan dengan koefisien yaitu 1,0. Untuk kendaraan berat yaitu HV dikalikan dengan koefisien 1,3, dan untuk kendaraan sepeda motor atau MC dikalikan dengan koefisien 0,5. Dan kenapa tidak ada kendaraan tak bermotor? Dikarenakan pada waktu pengukuran tidak terdapat sampel yang dapat dihitung. Ya, kita lanjut ke arus menjalin. Arus menjalin didapat dari total sampel yang telah dihitung. Ya, untuk arus total adalah jumlah dari arus menjalin. Dan sekali lagi, kenapa untuk kendaraan tak bermotor tidak dapat didata? Dikarenakan pada waktu pengujian tidak terdapat sampel yang dapat dihitung. Oke, kita langsung loncat ke total. Total arus menjalin didapatkan dari semua total arus menjalin yang dapat dihitung, dan untuk total arus total didapatkan dari semua arus total yang dapat dihitung. Untuk rasio menjalin PW didapat dari arus menjalin dibagi dengan arus total. Ya, berikutnya kita akan ke parameter bagian jalan. Untuk parameter bagian jalan, kita mengambil satu contoh, yaitu bagian AB. Untuk pendekatan 1W1 dan pendekatan W2 didapatkan dari pengukuran di lapangan. Untuk lebar masuk rata-rata WE didapat dari pendekatan W2 dikurangi pendekatan W1. Untuk lebar jalan WW didapat dari pengukuran di lapangan. Untuk WE per WW didapat dari lebar masuk rata-rata dibagi dengan lebar jalinan. Untuk panjang jalinan LW didapat dari data di lapangan, dan untuk WW per LW didapat dari lebar jalinan dibagi dengan panjang jalinan. Berikutnya kita akan ke kapasitas. Untuk kapasitas tersendiri, kita lihat bagian AB.
Dari AB kita masuk ke faktor WW. Faktor WW didapat dari 135 dikali lebar jalinan yang tadi di awal dipangkatkan 1,3. Berikut faktor WE per WW didapat dari 1 tambah WE per WW dipangkatkan 1,5. Untuk faktor PW sendiri didapat dari 1 kurang rasio menjalin yang dikurang 1 dikurang rasio menjalin dibagi 3 dipangkatkan 0,5. Untuk faktor WA itu didapatkan dari 1 tambah WW per LW itu didapatkan dari 1 tambah WW per LW dipangkatkan 1,8. Untuk kapasitas dasar CO SMP per jam didapat dari faktor WW kali faktor PW dikali faktor WA didapatkan kapasitas dasar CO. Untuk ukuran kota FCS dan lingkaran jalan FRS didapat dari tabel MKJI tahun 1976. Untuk kapasitas C sendiri didapat dari kapasitas dasar CO yang ini dikali dengan ukuran kota FCS dikali lingkaran jalan FRS. Ya, berikutnya kita akan masuk ke perilaku lalu lintas. Untuk perilaku lalu lintas, arus bagian jalinan Q didapat dari arus total perhitungan arus lalu lintas. Ya, untuk derajat kejenuhan D atau DS didapat dari arus bagian jalinan dibagi kapasitas C yang tadi di awal. Tundaan lalu lintas. Untuk tundaan lalu lintas tersendiri didapat dari 1,050 N dibagi 0,27 N pangkat 2 dikali derajat kejenuhan DS dikurangi derajat kejenuhan DS dipangkatkan 2, dapatkan tundaan lalu lintas. Untuk peluang antrian, dari batas atas dan batas bawah, ya, dapat dilihat. Untuk DS dari jalinan DS, total dari tundaan lalu lintas total, maka dapatlah 0,501 dari hasil pengujian kami. Untuk tundaan lalu lintas bundaran rata-rata didapat dari DS jalinan DSR dibagi rata-rata kapasitas C. Oke. Untuk tundaan bundaran rata-rata didapat dari tundaan lalu lintas bundaran rata-rata ditambah 4. Untuk peluang antrian tersendiri didapat dari P nilai tertinggi peluang antrian. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan ketik di kolom komentar dan sukai dan subscribe. Terima kasih.